Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Ramla dengan nomor digit terakhir 002. Saya dari PM 2002B akan menjelaskan pembahasan tentang UAS tahun 2023-2024 semester 3. Nah, untuk yang pertama itu untuk soal pertama diketahui garis G sama dengan 4 X plus Y minus 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang. Nah, untuk garis H 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang. Nah, sebelum itu kita gambar terlebih dahulu seperti ini ya. Untuk garis G-nya yang memuat salah satu diagonal persegi panjang. Karena diagonal, maka garisnya seperti ini. Nah, untuk ditanya A, yaitu 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut. Dan untuk yang B, luar persegi panjang tersebut. Nah, misal untuk yang jawaban pertama, J adalah garis yang melalui perpotongan garis G dan H. Maka J garisnya seperti ini, kan melalui perpotongan, jadi garisnya seperti ini. Ini adalah garis J. Nah, berikutnya karena ini melalui perpotongan garis J dan H, maka kita menggunakan berkas garis. Maka J sama dengan G plus lambda H sama dengan G nya kita masukkan 4X plus Y minus 12 plus lambdanya 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita ini kalikan lambdanya, jadi 4X plus Y min 2 plus 3 lambda X minus 2 lambda Y plus 2 lambda sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan jadi ini sama ini sama ini, jadi 4 plus 3 lambda X ini sama ini plus 1 min 2 lambda Y ini sama ini plus 2 lambda minus 2 sama dengan 0. Nah, karena garis J itu tegak lurus, dengan garis G ini, J tegak lurus garis G, maka ini bisa cari bedanya MJ kali MG sama dengan min 1 seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari MJ nya, pakai minus X per Y. Jadi ini kan X nya ketemu, berarti kan minus 4, ini 4 plus 3 lambda per 1 minus 2 lambda. Itu kemudian saya dihasilkan di sini, berarti minus 4 plus
maaf, ini minus 3 lambda per 1/2 lambda. Nah, kemudian untuk MG-nya ketemu min 4. Nah, kemudian karena ini kan rumus ini, maka MG itu berarti ini jadi min 4. Kita plus saja MG kali MG sama dengan minus 1. Ini bagi MG-nya ketemu, MG-nya ini minus 3 lambda, ininya 1 min 2 lambda dikalikan minus 4. Ini sama dengan minus 1. Kemudian ini kita pindah ruaskan. Sebelum itu kita kalikan terlebih dahulu ya, yang atas, yaitu 16 plus 12 lambda per 1. Ini langsung aja. Jadi ini berarti 16 min 12 lambda. Kan ini tadi dipindah ruaskan jadi minus 1 berarti 1 plus 2 lambda. Nih, terus ini dikelompokkan karena ini lambda kita pindah di sebelah sini, jadi untuk lambdanya agar positif. Berarti 16 kurangi 1, 2 tambah 2 lambda, maaf, 2 lambda tambah 12 lambda, ini 11 ya, 15, ini ketemunya 14 lambda. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi ini kan ketemunya plus ya. Maaf. Berarti dihapus. Maaf. Ya, untuk ini bisa dikalikan 16. Nah, ini kan jadi plus. Maaf, ada kesalahan. 2 lambda sama dengan minus 1 kita pindahkan jadi 1 plus 2 lambda. Nah, kemudian kita pindah ruaskan menjadi 10 lambda sama dengan ini minus 17. Kok minus 17? Ini minus ya betul, minus 17 berarti. Nah, kan ini kan pindah jadi minus, maka lambda sendiri ialah minus 17/10. Kan tadi sudah ketemu lambdanya, terus kita substitusikan ke persamaan tadi. Jadi untuk persamaan J-nya yaitu 4x plus Y minus 12 plus lambda 3x minus 2y plus 2. Terus kita masukkan lambdanya 4x plus y minus 12 plus minus 17/10 3x minus 2y plus 2. Kemudian kita kalikan 10 ya, untuk menghilangkan 10-nya. Nah, untuk menghilangkan 10-nya itu 40x plus 10y minus 120 minus 17 3x minus 2y plus 2. Maka kita hitung 40x plus 10y
minus 120, 17 kali 3 51x, 17 kali 2 plus 34y, 17 kali 2 plus 34 sama dengan, maaf, ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Kemudian maka kita bisa kelompokkan menjadi min 11x, min 11x, terus ketemu 22. Ini nama ini berarti 44y plus 154 minus ini plus ketemu minus, berarti minus 154 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan menggunakan minus 11 ya. Minus 11 disederhanakan menggunakan minus 11 kalikan minus 11. Nah, minus 11 yaitu J sama J ketemunya ialah berarti X, berarti minusnya kan X, berarti kan jadi minus 4Y minus plus, berarti jadi plus ini 14 sama dengan 0. Ini untuk persamaannya yang J. Untuk yang kedua ya, misal K adalah garis yang tegak lurus garis G. Nah, kan K adalah tegak lurus garis G, maka seperti ini. Ini kayak gini. Bentar. Ini ke sini seperti ini. Nah, ini kepanjangan tadi. Ini garis C, ini garis K. Ini. Nah, kemudian maka itu mencari gradien garis K ya. Jadi MK sama dengan tegak lurus 1/MG sama dengan 1/min4. Ini karena min4 kan ini udah minus ya, jadi habis 4-nya ini. Nah, berarti K ini Y sama dengan dimasukkan ininya 1/4 X plus C, dimana C tidak boleh sama dengan 14/4. Nah, berikutnya ialah mencari sisi selanjutnya. Jadi misal L adalah garis yang tegak lurus garis C, maka bentuknya akan seperti garisnya akan seperti ini. Ini adalah garis C. Ini garis L ya. Ini L. Nah, sama seperti yang sebelumnya ialah ML sama dengan min 1/mc ya, karena tegak lurusnya dengan C, jadi mc diketemunya berarti minus 1 sama dengan mc nya tuh berarti sama dengan min 4 gini. Jadi untuk L sama dengan garisnya Y dimasukkan min 4x plus C, dimana C tidak boleh sama dengan 12. Tidak boleh sama dengan 12 seperti ini.
Untuk berikutnya, garis K dan L memotong diagonal H di titik yang sama. Nah, misal titiknya itu XA, YA. Maka yang terjadi ialah ini. Tadi K-nya itu Y sama dengan 1/4 X plus C. Terus yang H, kan hanya tadi diketahuinya bentuk awalnya itu seperti biasa. Nah, setelah itu kita ubah ya. 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Oh, maaf. Salah. Nah, 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat ubahnya y nya di sebelah sini, dan untuk mendapatkan y plusnya berarti y sama dengan ini berapa sini, jadi tetap jadi bisa dibandingkan 3/2 ini 3/2 x plus 1 nih. Setelah itu maka ini A pada garis K, garis H dan K itu dapat ditulis ini. Berarti untuk K-nya yaitu Y sama dengan ini A sama dengan 1/4XA plus C, dan untuk H-nya ialah YA sama dengan ini tadi ketemunya 3/2 X plus XA plus 1 seperti ini. Setelah itu kita mencari persamaan baru, yaitu seperti ini. Berarti 1/4 XA plus C sama dengan 3/2 XA plus 1. Nah, kemudian kita kalikan 8 ya. Dikali 8. Nah, kemudian dihasilkan yaitu dikali 8 sisa 2XA dikalikan 8 yaitu 8C sama dengan dikalikan 8 sisa 4 kali 3 12, berarti 12XA dikalikan 8 plus 8. Nah, setelah itu kita hitung, ini pindah ke sini, ya ini pindah, ini bisa pindah 10XA, kemudian yang ini jadi minus 8, berarti ini 8C minus 8 seperti ini. Jadi kita bisa persamaannya dikalikan 2 ya, disederhanakan dibagi 2, yaitu sisa 5XA sama dengan 4C minus 8, berarti 4 minus 4. Ini untuk persamaan pertama. Dan untuk garis L sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu L sama dengan tadi L-nya ketemu Y min sama dengan min 4 X plus C
Untuk H-nya tadi ketemunya langsung ya, ini 3/2 plus 1. Nah kemudian kita bentuk A pada L dan H. Maka dapat ditulis seperti ini. Berarti YA untuk L nya itu YA sama dengan min 4XA plus C. Untuk yang H nya sama seperti yang tadi, yaitu ini tadi kurang Y ya, YA sama dengan berarti 3/2XA plus 1. Nah kemudian kita cari seperti yang tadi, min 4XA plus C sama dengan 3/2XA plus 1. Kita bisa kalikan 2 untuk menghilangkan pernya. Dikalikan 2, maaf, jadi minus 8 XA plus 2C sama dengan 3XA plus 2. Seperti ini. Kemudian kan sudah ketemu persamaan pertama dan persamaan kedua, kita dapat eliminasi terlebih dahulu. Dari persamaan pertama ialah 5XA min sama dengan 4C 4D min 4, dan ini 11XA sama dengan 2C minus 2. Ini terus dikalikan ini dikalikan 11, ini dikalikan 5 untuk mencari yang sama. Kalau mencari yang sama, ini sama dengan 55XA sama dengan 44C min 4. Nah ini sama 55XA sama dengan 10C min 10. Kita eliminasi. Jadi bisa dihitung ini 34, ini 34 C. Nah kan C nya kita bisa pindah ruas. Jadi C sama dengan 34C itu 34. Nah C nya itu sama dengan 1. Ini 1, akhirnya 1. Bisa dipindah agar tidak minus, seperti ini, sama dengan 0. Nah maka kita pindahkan 34 nya, berarti 34 sama dengan 34C, maka C nya ketemu 1. Nah untuk yang jawaban yang A itu kan sudah ketemu C nya 1. Jadi 3 persamaan yang membuat sisi persegi panjang adalah dengan C yang tadi X min 4Y plus 4 sama dengan 0, dan yang K Y sama dengan 1/4X plus C kan, C nya dimasukkan jadi 1, L nya Y sama dengan min 4X plus C, C nya dimasukkan jadi 1. Itu adalah yang A. Untuk yang B, misal B ialah XB, titik B ialah XB, YB adalah titik potong dari ini, dari garis G dan garis H. Maka B pada G dan H bisa ditulis seperti ini, YB
sama dengan 4 ya, minus 4xb plus 12. Kemudian yang YB satunya ini pindah jadi 3/2 XB minus 2 seperti ini. Kemudian kita minus 4 XB plus 12 sama dengan 3/2 XB minus 2. Kemudian kita kalikan 2 jadi minus 8 XB plus 24 sama dengan 3 XB minus 2. Salah minus 4 ya, maaf. Setelah itu ini ketemunya 11 minus 11 XB. Enggak 11, ini karena ini jadi pindah ya, plus sama dengan untuk ini 22, jadi XB nya ketemu 2. Nah kan XB nya udah ketemu 2, untuk mencari YB kita pakai yang ini. Berarti untuk XB ini bisa mendapatkan YB dengan 4 dikalikan 2 plus 12, maka YB sama dengan ini 8 minus 8 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, kemudian untuk kan B nya sudah ketemu 2,4. Nah kemudian dicari luas persegi panjangnya ialah jarak B ke garis L dan jarak B ke garis K. Nah ditemukan seperti ini. Kita pakai rumus yang 4 plus 1 kali 4 minus 1 per plus minus akar 17. Ini dikali minus 1 2 plus 4 minus 4 plus minus akar 17. Nah kemudian dapat dijumlahkan menjadi ini 11/17 dikalikan 10 akar 17, akar 17, maka dihasilkan 110 per akar 17. Ini adalah luas persegi panjangnya. Nah, untuk nomor 2 diketahui titik O 0,0 garis G ialah 4x plus Y min 12 sama dengan 0. Nah, ditanya ke tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, untuk pertama kita misalkan A ialah titik A itu XA, YA. Nah, ini titik yang jaraknya terhadap titik O sama dengan jaraknya ke garis A. Nah, maka bisa kita rumus jarak dari titik ke garis. Rumus jarak dan garis. Jarak titik dan garis. Ini XA min XO kuadrat plus YA min YO kuadrat sama dengan XA plus BA plus C plus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah kemudian kita masukkan angkanya, yaitu
XA kuadrat plus YA kuadrat. Kemudian sama dengan 4 dari sini 4XA plus YA, maaf, ini YA plus, ini kan plus jadi minus 12 per plus minus akar ada tadi 4 kuadrat plus 1 kuadrat berarti 5, jadi 17. Jadi saya simpulkan, ini kita kuadratkan ya, ini menjadi akar, langsung kita hitung aja akar, ini langsung akar 17. Nah kemudian kita kuadratkan masing-masing ini, masing-masing ruas untuk, nah dikuadratkan agar bisa ketemu XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan ini 16XA kuadrat plus YA kuadrat plus 144, terus habis itu dikali 2 berarti plus bawah plus 8 XAYA kan, XAYA, terus ini dikurangi 96 XA min 24 YA begini ini maaf gak rapi karena papanya kecil terbatas. Setelah itu kita kalikan masing-masing ruas dengan 17 agar menghilangkan 17 di bawah itu, jadi 17 XA kuadrat plus 17 YA kuadrat sama dengan 16 XA kuadrat plus YA kuadrat plus 144 plus 8 XA YA minus 96 XA minus 24 YA. Nah kemudian kita sederhanakan lagi, ini kita pindah ruaskan menjadi ini di sebelah sini, jadi ini ketemu ini berarti XA kuadrat plus ini ketemu ini berarti 16 YA kemudian kuadrat, kemudian minus 144 minus 8 XAYA kemudian XAYA kan, terus kemudian plus 96 XAYA maaf ini 96 kan berarti XA ya, XA berarti plus 24 YA sama dengan 0. Nah titik A dijalankan sehingga kan ketemunya yang tadi, nih titik A dijalankan sehingga memperoleh X kuadrat plus Y kuadrat minus 144 minus XY minus 8XY plus 96X plus 24Y sama dengan 0. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap garis G adalah parabola dengan persamaan X kuadrat min 16Y minus 14
minus 144 minus 8xy plus 96x plus 24y sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga diketahui yaitu bidang W x plus y plus z plus 1 sama dengan 0 dan bidang V 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0. Bidang y o z misal B sama dengan y, z sama dengan 0. Ditanya persamaan bidang y, bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang y o z serta tegak lurus bidang V. Nah, pertama misal bidang yang dimaksud adalah bidang H, maka ini W plus lambda B. Nah, karena kapal sama dengan 0, karena W nya tadi x plus y plus z plus 1 plus lambda kali x sama dengan 0, maka yaitu kita bisa temukan jadi 1 plus lambda x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Terus bidang, karena bidang K ini tegak lurus dengan bidang V, maka yang terjadi ya A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 sama dengan 0. Nah, ini dimana A1, A2 dan A1, B1 dan C1, A1, B1, C1 adalah bilangan arah. Ini bilangan arah. Sedangkan bilangan arah A. Sedangkan untuk dengan A2, B2 dan C2 ini adalah bilangan arah. Ya. Bilangan arah. Nah, kemudian K-nya menjadi lambda yaitu A1 A2 A1 B2 B1 C1 sama dengan A2 B2 C2. Ini kemudian dimasukkan untuk C1 ini bilangan V, ini V, C2 itu V. Jadi untuk yang ini bilangan arahnya bentar, ini buka sini. K ini 1 plus lambda 1 plus lambda kali 2 tambah 1 kali 3 tambah 1 minus 1 sama 0, sehingga dihitung lagi
yaitu 2 plus 2 lambda 2 plus 2 lambda 3 maaf plus 3 min 1 sama 0. Kemudian 2 lambda ini plus 4 maka bisa didapatkan 2 lambda minus 4 dan lambda sendiri ketemu minus 2. Nah, setelah ketemu lambdanya, setelah itu kita coba kalikan ini berarti A yaitu kan tadi X plus Y plus Z plus 1 plus lambda X. Nah, banyak X plus Y plus Z plus 1 plus 2 minus 2, berarti ini minus 2X, maka kelas sendiri adalah X kan minus 2 dikurangi 1 jadi min X plus Y plus Z plus 1 sama 0. Ini hilangkan minusnya, plus minus berarti kau sama X minus Y minus Z minus 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 4 diketahui bidang V X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0 dan bola B X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat minus 2X minus 4Y minus 16 sama dengan 0. Nah, bidang V ini dan bola berpotongan pada sebuah lingkaran. Nah, misal ditanya ya, tentukan panjang jari-jari lingkaran dan pusat lingkaran K. Nah, misal nih ya, dalam ilustrasi ini M adalah pusat bola. Nah, untuk P ialah pusat lingkaran. Ini untuk P-nya di sini. Untuk M-nya di sini. Dan untuk jari-jari lingkaran di R di sini. Nah, pertama ialah menentukan titik pusat, yaitu kita menentukan titik M. Nah, titik M tersebut rumusnya ialah minus untuk menentukan titik pusat minus setengah A, minus setengah B kali minus setengah C. Nah, disubstitusikan persamaan bidangnya beri 2, 4, 4 dari sini. A-nya ialah 2, B-nya 4 dan C-nya juga 4. Maka diperoleh M, min 1, min 2, dan min 2. Nah, kemudian menentukan jari-jari bola atau R. Nah, untuk rumusnya ialah 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat. Mohon maaf, ini C kuadrat. Ini C kuadrat plus D kuadrat. Ini. Nah, kemudian ini diperoleh 1/4 kali 2 kuadrat plus 1/4 kali 4 kuadrat plus 1/4 kali 4 kuadrat plus 16. Nah, diperoleh 1 akar 1 plus 4 plus 4 plus 16 sama dengan akar 25 sendiri, yaitu 5. Berarti R-nya ialah 5. Terus kemudian menentukan jarak titik M ke titik V. Nah,
jarak M ke V ini bisa dibilang D. Nah, untuk rumus D-nya ialah AX plus BY plus C Z plus D sama dengan 0. Maaf, salah. Per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 2. Untuk D-nya 0, A-nya 1 kuadrat dimasukkan di bawah, A1 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini plus 2 kuadrat juga, kemudian diperoleh min 1 min 4 dijumlahkan ya, dimasukkan XM-nya, YM-nya, dan Z-nya, ketemu min 1 min 4 min 4 dijumlahkan per plus minus akar 3, plus minus 3. Nah, ditemukan min 9 plus minus 3. Nah, untuk jarak tidak boleh minus dan hasilnya adalah 3. Kemudian, untuk menentukan jari-jari lingkaran K, R kuadrat, rumusnya ini ya, R kuadrat, R sama dengan R besar kuadrat, minus B kuadrat. Nah, ini R kuadrat diakarkan kan, jadi 5 minus 3 kuadrat. Nah, R-nya dimasukkan, B-nya dimasukkan, jadi ini. Kemudian 25 min 9 dikurangi jadi 16 kan, akar 16 sama dengan 4, jadi R-nya ketemunya 4. Nah, karena garis MP adalah tegak lurus bidang V, maka bilangan arah garis MP ialah 1, 2, dan 2. MP sama dengan X min XM per A sama dengan Y min YM per B sama dengan Y min YM per C sama dengan lambda. Kemudian 1 plus X plus 1 dimasukkan XM, YM, dan ZM, ketemu XM plus 1 per 1, YM Y plus 2 per 2, Z plus 2 per 2 sama dengan lambda. Kemudian dicari satu-satu, yang ini X ketemu X sama dengan lambda min 1, yang Y ketemunya Y 2 lambda min 2, dan Z sama 2 lambda min 2. Kemudian MP dan bidang V kan berpotongan di titik P, maka dicari lambda min 1 plus 2 dikali 2 lambda min 2 ditambah 2 lambda ditambah 2 kali 2 lambda min 2 sama dengan 0. Kemudian X dijumlahkan menjadi X min 1 plus 4 lambda min 4 plus 4 lambda min 4 sama dengan 0, maka ketemunya 9 lambda min 9 sama dengan 0. Nah, 9 lambda sama dengan 9, nah lambdanya ketemunya 1. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, Z-nya ialah dicarikan satu-satu ya, disubstitusikan lambdanya kan sudah ketemu, jadi X ketemunya 0, Y ketemunya 0, dan Z juga ketemunya 0. Titik pusat P ialah 0,0,0. Nah, jadi ditemukan jari-jari lingkaran yaitu 4 ini, dan titik pusat lingkaran yaitu 0,0,0. Nomor 5 ialah diketahui parabola dengan persamaan 2x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dengan garis G 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, yang pertama ialah dicari titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetris, dan titik direktris pada parabola tersebut. Nah, untuk yang B, persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, untuk sebelum itu kita cari bentuk umumnya, kita memakai persamaan parabola menjadi seperti ini. X kuadrat plus 2x plus 4y minus 7 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan untuk X-nya yaitu X plus minus 1 kuadrat minus 1 minus 7 sama dengan min 4. Nah, ini kita binaruaskan, kemudian ini menjadi X min 1 kuadrat sama dengan min 4y plus 8. Nah, kemudian kita kelompokkan untuk yang Y-nya yaitu menjadi X min 1 kuadrat
sama dengan ini min 4 nya kita keluarkan, ini bisa kita kali 1 untuk mencari P nya, kemudian Y plus ini minus 2 berarti minus 2 ini. Nah, setelah itu ketemunya ini, maka ini bisa dilihat A nya itu ini, B nya itu ini, dan P nya ialah ini, maka bisa ditulis ialah A sama dengan min 1 dan B sama dengan minus 2 dan P sama dengan 1. Untuk persamaan tadi kan sudah ketemu, yaitu A nya min 1, B nya 2, dan P nya 1. Kemudian dimasukkan ke titik puncak A, B berarti min 1,2, dan F nya ialah kita masukkan yaitu min 1,2 min 1. Kemudian kita jumlahkan min 1,1. Nah, untuk sumbu simetrisnya X sama dengan min 1. Nah, persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan, maaf ini minus B. Minus P jadi 2 min 1, Y sama dengan 1. Untuk yang B kita bisa tuliskan di sini ialah pertama kita mencari gradien dari garis G tersebut. Nah, gradiennya ialah G 2Y minus 3X plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari gradiennya ialah berarti 2Y sama dengan min 3X plus 1, berarti ini minus 3. Nah, Y sama dengan 3/2X minus 1. Nah, maka ditemukan gradiennya berarti MG nya ialah 3/2. Nah, kemudian kan sudah ketemu MG nya. Setelah itu MG ketemu, kita misalkan H adalah garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, seperti ini. Maka MH kali MG sama dengan min 1. Nah, MH sendiri yaitu 2 minus 2/3. Untuk persamaan garis singgung parabola ialah rumusnya Y min B sama dengan MH X min A plus MH ini gradien kuadrat kali P. Jadi kita bisa temukan Y nya Y min 2 sama dengan MH nya min 2/3 kan tadi. Setelah itu ini X min I nya itu ketemunya plus 1, terus ini plus minus 2/3 kuadrat P nya 1. Kemudian Y nya ini kita turunkan lagi sama dengan ini minus 2/3X plus 2/3, maaf ini minus, terus ini adalah plus 4/9. Kemudian disamakan penyebutnya menjadi Y min 2 sama dengan min 6/9 ditambah 2/9.
Setelah itu kita dikalikan dengan 9. Jadinya yaitu 9Y min 18 sama dengan min 6, ini X, maaf, 6X, ini minus, maaf, ini minus 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, dikalikan 3, yang hasilnya ialah dibagi 3. Dibagi 3 ini bisa jadi 3Y minus 6 sama dengan maaf, ini bisa, ini langsung bisa, ini langsung juga bisa. Jadinya 6X plus 9Y ini minus berarti minus 16 sama dengan 0. Sekian presentasi jawaban pembahasan UAS 2023-2024. Saya Sabria Ramla izin untuk mengundurkan diri. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.